Ya, kembali bersama kami, satu kader HMI dan 3 anggota HMI di Majene, Sulawesi Barat ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penurunan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Majene. Aksi mahasiswa Majene menurunkan bendera merah putih dinilai merendahkan bendera negara. Ya, keempat tersangka adalah FA, JN, AE, NL. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah melanggar pasal 66 junto pasal 24 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. FA diduga adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam Majene, sementara 3 orang lainnya anggota HMI. Kapolres Majene AKBP Febrianto Siagian dalam konferensi pers menjelaskan keempat tersangka bersama 5 orang lain menurunkan bendera merah putih dan memasang 3 bendera organisasi daerah, IKMM, IM Mateng, dan IMP pada tiang yang sama dan dinaikkan kembali dalam aksi demonstrasi yang membawa nama Aliansi Mahasiswa pada tanggal 23 Mei 2022 lalu. Baik, dan kita di segmen ini masih terkait geger konvoi motor di beberapa wilayah membawa bendera khilafah. Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Barhawi, menilai perlu ada penindakan tegas dari aparat hukum atas kelompok yang menggunakan atribut khilafah ini. Dan kita lanjutkan kembali dialog terkait hal ini masih bersama kami Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT lewat sambungan Zoom, dan Pak Amir Khilafatul Muslimin Pak Muhammad Abudan lewat sambungan telepon, lalu bergabung pula dengan Bang Islah yang hadir di studio. Kita ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Tadi Pak Ahmad sempat ingin bertanya di segmen selanjutnya. Saya berikan kesempatan, silakan Pak Ahmad. Baik, saya mau tanya kepada Ustadz bukan ya, Ustadz Muhammad Abudan itu ya. Saya mau nanya, apa yang dimaknai khilafah? Oke, silakan Pak Abudan. Khilafah adalah satu wadah persatuan umat dengan sistem kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah pakai sistem khilafah atau pakai sistem nubuah? Zaman Rasulullah konkretnya sistem nubuah. Oke. Berarti khilafah itu sunnah Nabi atau sunnah Rasul atau sunnah sahabat atau sejarah Islam? Sunnah Rasul. Karena Nabi bilang setelah aku tidak ada lagi Nabi. Yang ada adalah khilafah yang sistemnya yang banyak yang dipimpin oleh khalifah. Ya. Oke. Kalau menurut Ustadz, ada nggak di Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan tentang sistem khilafah? Ada. Ya. Khususnya yang lebih konkret di hadis. Di Hadis apa itu? Sebutkan hadisnya. Enggak di Al-Quran, ada nggak di Al-Quran? Kalau di Al-Quran silakan baca di surat 6, 165, surat 2, 30, dan lain-lain. Ya, itu tentang Khalifatullah fil ard, tentang bagaimana Allah menetapkan khulafah. Orang-orang yang diberikan apa bedanya khilafah sama khalifah? Ustadz, apa bedanya khalifah sama khilafah? Kalau khilafah itu sistemnya, Pak. Kalau khalifah itu pemimpinnya. Nah, kalau kepemimpinan dalam Islam itu wajib menunjuk pemimpin, itu wajib. Tapi kalau sistem kepemimpinan itu tidak ada aturan yang baku. Baik. Ya. Saya kira gitu, Tidak Mas. ada aturan yang baku, tapi itu dicontohkan oleh Rasul. Baik Pak Abudan dan juga Pak Ahmad, ya. Kita sudah dapat poinnya. Saya ke Bang Islah. Bang Islah, terima kasih sudah. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir. Saya mau pamit. Saya hanya ingin bilang bahwa Khilafatul Muslimin itu bukan teroris. Baik. Tidak pernah membunuh orang, tidak pernah ngebom, tidak seperti orang-orang di Papua yang mengibarkan bendera. Kami tidak pernah punya bendera, tidak pernah punya konstitusi, tidak punya bom, tidak punya senjata. Jadi kami teroris dari mana? Pas saya Pak Abudan, konvoi motor itu unjuk rasa, bukan unjuk rasa. Baik. Dipelajari lagi, unjuk rasa Khilafatul Muslimin memang belum terorisme, tapi sudah radikalisme. Oke. Enggak. Itu Kalau memang sudah terorisme sudah ditangkap oleh Densus. Kalian semua Khilafatul Muslimin radikalisme.
Ya, Kok dan radikal? negara kita Kami belum nggak ada pernah regulasi yang mengkafirkan melarang. orang. Oke. Kami tidak Sebentar. pernah kafirkan orang. Pak Jangan Ahmad. matikan dulu kalau Sebentar gitu. Pak Ahmad. Ya, Pak Abudan, boleh kita sambung dulu, jangan selesai di sini biar kita sama-sama dapat poin dan juga masing-masing insight karena kita hargai semua pendapat di sini ya. Iya, kita hargai juga Pak, karena dari awal pihak iNews bilang waktunya jam 6.15 sampai 6.30. Baik. Saya sudah sediain waktu. Oke. Dan ini sekarang sudah 16.45. Jadi saya mohon izin. Baik. Pertama saya mohon maaf kalau ada kesalahpahaman kepada Pak Ahmad, kepada iNews, kepada yang lain. Mohon Saya maaf hanya Pak Abudan, kita tidak miss, kita tidak salah paham, tapi beda paham. Iya. Oke. Iya, kita Pak sudah Ahmad. paham dari itu. Baik. Karena perbedaan paham ini nggak bisa dilanjutkan karena saya juga ada keperluan lain. Jadi saya Baik. mohon maaf. Memang beginilah kita kalau berdiskusi Oke. dengan keterbatasan Tapi- pengetahuan masing-masing. Ya, saya mohon maaf dan izin pamit. Pak Abudan? Saya kira begitu. Iya. Baik, saya mengerti kalau tadi keterbatasan waktu, tapi kalaupun nanti ada kesempatan boleh kita ajak ngobrol lagi? Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Abudan atas waktu dan juga tadi bagaimana Anda menjabarkan terkait Khilafatul Muslimin ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat. Kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Bang Islah terlebih dahulu, sayang sekali harus di tengah jalan selesai. Tapi Anda melihat dari dua tadi segmen perbincangan kita. Kenapa ini kita tahu ada pendapat yang berbeda di sini ya. Iya. Dan di satu sisi juga polisi, BNPT di sini harus tegas. Iya. Kalau dari Anda sendiri, bagaimana kita harus menanggapi konvoi kemarin itu? Satu hal yang harus kita pahami ya dari sisi perspektif hukum, Oke. ya Khilafatul Muslimin ini tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Ini aja sudah melanggar. Oke. Ini artinya sudah ada misconduct di situ terhadap undang-undang negara. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi Pak Abudan itu masih ada di sini, saya mau konfirmasi juga. Tahun 2014 Khilafatul Muslimin itu secara resmi menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap Khalifah Abu Bakar Baghdadi di Suriah dan Irak, terhadap ISIS. Ini kita tidak bisa memungkiri itu. Semua jaringan organisasi yang terafiliasi terhadap ISIS itu menyatakan loyalitasnya. Oke. Dan itu diterbitkan DTTOT-nya oleh Mabes Polri. Artinya ini ditetapkan sebagai kelompok radikal atau bisa dibilang kelompok yang ekstremisme berbasis kekerasan. Kemudian ada ciri yang ketiga dari Khilafatul Muslimin, ada 12 personal yang ada di dalam Khilafatul Muslimin ini punya irisan kuat dengan Khilafatul Muslimin yang pernah ditangkap oleh kepolisian karena berkaitan dengan kasus-kasus teror, termasuk Abdul Qadir Hasan Al-Baraja. Dan juga ada 11 lainnya yang ternyata punya irisan kuat terhadap Khilafatul Muslimin dan mereka ini ditahan berdasarkan undang-undang teror. Nah, kalau kita melihat strukturnya hari ini dari yang beredar itu, pola strukturnya sama persis dengan pola struktur gerakan jaringan organisasi teroris yang ada hari ini. Tapi oke lah. Oke. Soal struktur bisa saja ini adalah pengembangan dari capacity building dari setiap organisasi. Oke. Tapi satu hal yang kita perhatikan dari diskusi tadi dengan Abudan, belum apa-apa dia sudah mau bermusuhan dengan HTI padahal pengusung kepentingan politik yang sama. Oke. Jangan bilang bahwa dia ini, saya tidak ada kepentingan apa-apa, Ya. saya bukan takfir, bukan apa. HTI sudah dinyatakan sebagai lawan, padahal sama-sama ingin mewujudkan khilafah. Coba bayangkan kalau dia bisa berkuasa di Indonesia dan dia kemudian bisa berperang dengan HTI di sini, sama seperti kelompok Taliban di Afghanistan setelah berkuasa, dia berperang dengan ISIS Khurasan. Bang Islah, kalau tadi argumennya bahwa ini hanya kelompok pengajian bukan ormas, tidak pernah ngebom, tidak pernah melakukan tindak kriminal. Argumen ini gimana? Ya, terorisme itu hari ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu bukan hanya bisa diukur dari actus reus, Oke. dari tindakan terornya, tapi mens reusnya. Niatan untuk melakukan persiapan-persiapan teror itu sudah melanggar hukum. Undang-Undang Teror Nomor 5 tahun 2018. Ini saja sudah memenuhi unsur. Bahkan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya tidak teror, hanya melakukan pelatihan-pelatihan militer saja.
bahkan pelatihan berkuda pun, bahkan melakukan konvoi secara terorganisir tapi ingin memerangi negara, ini sudah termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Menarik bahwa konvoi ini sebenarnya kalau disebutkan bahwa sudah berlangsung sejak 2018. Kenapa sekarang? Ini memang bukan persoalan sederhana dan kita jangan terlalu simpel melihatnya. Ini dilakukan kurang lebih 2-3 hari sebelum hari lahir Pancasila. Ya, itu juga provokatif. Dan kemudian ini terjadi di beberapa tempat serentak dalam satu hari. Ini by design. Ini adalah pekerjaan satu organisasi yang terkoneksi satu sama lain. Ini adalah network. Dan ini ada pembiayaan di situ. Kita tahu ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang mengatur semua tentang pendanaan aksi untuk melawan negara. Eskalasi menuju aksi-aksi teror itu sudah diatur semua dalam undang-undang. Makanya saya mengatakan kalau Pak Abudan itu tadi ada, kalau kita mau berbicara soal perspektif hukum, ini sudah memenuhi unsur. Saya berharap Densus turun tangan di sini untuk bisa menyelesaikan semua ini. Baik, saya ke Pak Ahmad lagi, BNPT. Sejauh ini penyelidikan seperti apa Pak Ahmad? Kalau kita tahu bahwa kemarin konvoi cukup provokatif dan juga sebenarnya bukan ormas ya, mereka sebut tadi kelompok pengajian ini sudah cukup lama. Kenapa dari 2018 sampai sekarang 2022 masih ada seperti itu, kalaupun ini memang tadi mengancam seperti itu? Memang negara harus tegas melarang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Selama ini yang dilarang itu hanya ekstrim atau radikalisme kiri, komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Baik. Di mana larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 dan dikuatkan pada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sementara pasca reformasi Undang-Undang anti subversif ya yang sebenarnya berpotensi untuk diterapkan dalam menghadapi situasi seperti ini itu malah dicabut. Nah, itu yang justru diadopsi oleh Malaysia ataupun Singapura dengan Undang-Undang ISA, Internal Security Act. Nah, disinilah maka kami BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah pemerintah yang bertugas di dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap kementerian lembaga maupun stakeholder terkait, ya, kami hanya bisa melakukan soft approach, pendekatan lunak melalui kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra ideologi maupun kontra propaganda. Nah, di sini memang kalau bicara masalah regulasi atau undang-undang yang ada, undang-undang ormas atau dan lain sebagainya, itu masih menimbulkan debatable. Tetapi juga kalau dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, ini relatif belum bisa menjerat hal ini, tetapi ini masih dikaji jejak ataupun track recordnya kegiatan organisasi ini selalu kami dalami, kami kaji dari perspektif hukumnya. Tetapi seperti tadi kita lihat Pak Muhammad Abudan tadi, dia mengatakan bahwa ini organisasi pengajian dan bukan tidak pernah demo dan lain sebagainya. Lah dengan konvoi ataupun arah-arahan ini kan demo dan ini kan provokasi, apalagi ini diselenggarakan bersamaan atau menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia itu sendiri. Kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak bertentangan dengan Pancasila, yang tidak bertentangan dengan Pancasila itu Islamnya itu sendiri. Karena Islam itu digali dari nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur Islam dan budaya Nusantara. Sementara jelas Khilafatul Muslimin itu ideologinya khilafah dan dia takfiri, omong kosong kalau mereka itu tidak takfiri karena menganggap negara ini dianggap togut. Pancasila itu juga bikinan manusia atau togut. Jadi sekali lagi Mas Juno, kita harus hati-hati sama kelompok-kelompok seperti ini karena pandai bertakiyah, bersiasat menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Dan bagi mereka sesuatu kebohongan ataupun kamuflase ini sah-sah saja karena memang menganggap orang lain yang berbeda termasuk negara ini dianggap kafir, sehingga dianggap halal darah dan hartanya. Halal untuk ditipu, halal untuk manipulasi dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Pak Ahmad, jadi kalau memang bahayanya seperti itu, kenapa tindakannya tadi bahwa
kalau BNPT sendiri hanya bisa soft approach karena tadi ada Undang-Undang 5 nomor 5 2018. Apakah ada cara lain negara ini harus hadir ketika ada ancaman, bukan hanya sekedar tindakan, tapi ideologi pun harusnya sudah bisa ditindak ketika itu salah? Kalau kita sepakat, ya saya ulangi, kalau kita memang sepakat bahwa negara kita itu bersistem demokrasi. Baik. Sementara pilar utama demokrasi itu adalah supremasi hukum, maka segala sesuatunya harus dikembalikan kepada hukum. Dan hukum itu ditetapkan, diciptakan, dan ditegakkan untuk menjamin 3 hal. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Apa yo adil kalau yang dilarang hanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara ideologi yang saat ini mengancam ya eksistensi Pancasila, relevan mengancam kesatuan NKRI. Seperti khilafah seperti ini nggak dilarang. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kepastian, aparat terutama kepolisian, penegak hukum itu menjadi ragu. Halo? Ya, silakan Pak. Menjadi ragu mau pakai pasal apa ini. Nah mungkin itu perlu dikaji juga, bisa jadi menggunakan undang-undang simbol-simbol negara ataupun bendera. Mereka tadi mengatakan tidak punya bendera, jelas di situ dia pakai bendera. Nah, bendera yang tulisannya ada bahasa Arab atau tulisan Arab atau kelihatannya itu tulisan syahadat atau tauhid itu ya. Itu wujud daripada manipulasi dan politisasi agama. Jadi bohong kalau mereka itu tidak berpolitik, karena dengan mengajak, mempropaganda ataupun merekrut jamaah itu sebenarnya gerakan politik, cuman mereka bertakliyah tadi. Ya. Baik, saya ke Bang Islah. Bang, kalau tadi Pak Ahmad sudah menjabarkan bagaimana BNPT bekerja, bagaimana BNPT menanggapi ini. Lalu apa langkah yang harus dilakukan pemerintah, baik itu kepolisian dan pihak-pihak terkait? Karena ini let's say adalah wake up call ya. Kemarin sebelum Hari Pancasila, apakah tadi seprovokatifkah itu atau ini ya cuman mungkin karena memang ya tanggal 31 beda 1 hari tidak ada masalah sebenarnya. Anda bagaimana harusnya pemerintah menyikapi ini? Kalau saya melihat begini ya, mereka ini kan sebenarnya ironi sekali, kelompok-kelompok seperti ini. Mereka ini sebenarnya melawan demokrasi, tapi sebenarnya memanfaatkan belas kasihnya demokrasi. Ya. Ini kan artinya ini kalau ini sebenarnya kan ajaran-ajaran yang diusung ini, khilafah ini kan adalah negara teokratis berbasis agama. Yang sebenarnya setipikal dengan taruhlah seperti negara Saudi hari ini. Kalau mereka ini menyuarakan seperti ini di Saudi, ini udah dipersekusi dan mungkin sudah dipenggal lehernya. Tapi justru mereka ini bisa bergerak, mereka ini bisa hidup justru di negara-negara demokratis. Nah ini yang harus kita pahami. Kenapa paham ini subur seperti itu di negara demokrasi? Ya justru mereka ini subur di negara dengan sistem demokrasi. Dia memanfaatkan demokrasi untuk mematikan demokrasi. Dan mereka ini seperti yang dikatakan oleh Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid tadi, memang mereka ini pintar bersiasat, bertakiyah. Dia mengatakan bahwa khilafah ini adalah made in-nya Allah, buatan Allah segala macam. Kalau buatan Allah, ini mari kita merunut ke sejarah ya. Kalau buatan Allah, tidak mungkin buatan Allah itu ada cacatnya. Taruhlah meskipun itu pelaksananya adalah manusia. Tapi tidak mungkin menurut saya ya, buatan Allah itu tidak akan bisa dirubah-rubah. Ini kalau kita lihat, Khulafaur Rasyidin itu menggunakan sistem syuro. Pada zaman Bani Umayyah itu menggunakan sistem mamlakah kerajaan, monarki. Dan ketika pada zaman Bani Abbasiyah itu sistemnya ahlul halli wal aqdi. Mungkin nggak kalau ciptaan Tuhan itu bisa dirubah-rubah oleh manusia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang ini buatan Allah, mungkin nggak Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu bisa dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Artinya betapa rentannya kalau ini sistem politik dari Allah, betapa lemahnya produk dari Allah itu. Coba, mungkin nggak produk Allah itu sangat lemah sehingga ada seorang pemimpin bisa dipersekusi oleh rakyatnya dan bisa dibunuh habis-habisan. 4 dari Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama dalam Islam itu dibunuh semua tiga-tiganya oleh suatu sistem yang katanya buatan Allah. Buat saya nggak masuk akal. Ini adalah gimmick-gimmick marketing politik saja. Mereka hanya ingin menunggangi agama untuk ambisi-ambisi kekuasaan. Ini harus disuarakan karena begini loh, tipikal HTI dan tipikal Khilafatul Muslimin ini sama sebenarnya. Ini kan sebenarnya trik-trik politik untuk bisa meraih kekuasaan, nggak ada lagi.
Itu kenapa beberapa negara tetangga ya mengadopsi tadi bahwa Singapura, Malaysia malah sangat sensitif dengan ini dan akhirnya tadi melarang, ideologi pun dilarang seperti semua itu ya. dilarang. Oke. Makanya saya gini, Mas Juno ya. Saya betul-betul berharap negara hadir untuk menindak mereka. Kalau kita gagal hari ini menyelesaikan kelompok-kelompok yang seperti ini, maka konflik di masa depan itu akan terus menganga. Dan kesian generasi muda kita yang hari ini terpapar ini, nanti akan betul-betul menenggelamkan negara ini dan menumbangkan Pancasila. Baik, Bang Islah, sayang sekali harusnya tadi Pak Muhammad Abudan masih bergabung bersama kami agar punya hak jawab, juga hak untuk saling tukar pikiran. Saya sebagai jurnalis menghormati sebuah pendapat dan memang tadi kami sempat hanya berbincang untuk satu segmen. Bang Islah dan juga Pak Ahmad untuk beliau dijadwalkan memang satu segmen, tapi karena tadi kita lihat diskusinya cukup mengalir, kami coba tambah untuk 2 segmen, namun beliau akhirnya tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi kita hargai waktu dan juga pendapat beliau dan terima kasih Bang Islah. Makasih banyak. Ya, dan juga Pak Ahmad, terima kasih sekali atas waktunya ya. Makasih Jenderal. Baik, kita jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.